Jadi sedekah yang paling utama itu pada kerabat kita, pada tetangga-tetangga kita, baru nanti ke yang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dari Nabi Mustafa Ibn Syafi'ina wa Farakina Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ta'ala wa cita-cita wa cita-cita insyaallah wa nasibah 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 nasibah. Lawa jawa islam mulai pada kisah usul semua orang dari asyik dari belum berpakai. Alhamdulillah ini saya akan merajin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita sekarang sampai pada sunnah berpuasa, sunanus shaum. Jadi kita sampai pada itu. Sunanus shaum katsiratun minha. Jadi sunnahnya berpuasa itu banyak sekali. Di antaranya ta'jilul fitri. Ta'jilul fitri itu melekaskan berbuka. Jadi nggak menunda-nunda lagi kalau mensegerakan berbuka. Jadi entah itu dengar adzan langsung cus membatalkan puasa. Nggak usah sok kuat ya kan, usah sok kuat. Justru menunda puasa itu Menunda berbuka. Oh iya, menunda berbuka itu menunjukkan Heru taslim, tidak menunjukkan ketaatan menjalankan perintah, karena kan perintahnya untuk takjilul fitri, untuk menyegerakan berbuka. Nah, kok diperintah kok malah melakukan ini sebaliknya, mengakhirkan atau menunda-nunda berbuka, itu malah nggak taslim, nggak menunjukkan ketaatan, nggak menunjukkan kepatuhan. Kalau mau taat, mau patuh, ya suruh berbuka ya berbuka saja, nggak usah diakhir-akhirkan. Masih kuat ya, iya masih kuat. Itu kan berarti menunjukkan kesombongan. Bila masih kuat itu masih menunjukkan kesombongan. Kalau memang tidak menunjukkan kesombongan dalam artian patuh kepada perintah Hadratul Rasul, intisalul awamir, menunjukkan bagaimana menjalankan puasa yang bagus itu, ya berbuka sesegera mungkin ketika sudah terdengar adzan. Wa ta'khirus sahur, mengakhirkan, itu sunnah yang kedua, mengakhirkan sahur. Nah ini juga begitu, nggak usah sok kuat karena mungkin tubuh kita biasanya yang ahli puasa itu sudah terlatih ya, sudah terbiasa untuk berpuasa, maka biasanya ada penyesuaian tubuh terhadap aktivitas kita. Karena biasanya puasa, akhirnya lapar dan dahaga itu sudah menjadi biasa. Artinya antara puasa sama nggak puasa itu sama saja. Apalagi yang biasanya puasa Daud atau puasa Nahun, itu tubuhnya sudah biasa saja. Dia puasa nggak puasa sama saja. Karena apa? Karena tubuh sudah menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah yang semacam itu enggak dianjurkan untuk sahur nggak sahur sama saja, enggak seperti itu. Justru kalau kepingin ta'abudi, patuh sepenuhnya untuk intisalul awamir, menjalankan perintah, diperintahkan untuk sahur ya sahur saja. Jadi melaksanakannya itu untuk ta'abudi, untuk melakukan atau menjalankan ritual ubudiyah, menjalankan ritual. Masalah nanti kuat dan nggak kuat itu belakangan, itu adalah hikmah dibalik kita menjalankan perintah. Jadi perintahnya tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
disuruh sahur ya, Diapain? apa namanya, sahur saja. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Itu sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga, wal iftar ala tamri, berbuka dengan kurma. Jadi membatalkannya dengan kurma. Boleh dengan selain kurma, boleh dengan air, boleh dengan yang segar-segar, boleh. Tapi pertama membatalkannya dengan kurma. Al-afdhaliyahnya. Begitu juga ketika di Masjidil Haram, mana yang lebih utama antara kurma dengan air zam-zam, para sebagian besar ulama mengatakan yang lebih utama adalah at-tamr, di annal afdal at-tamr, yang paling utama adalah kurma. Kenapa? Lima warada bil hadis, karena yang nyampe kepada kita hadisnya berbunyi at-tamr. Walaupun bisa saja kita memahami hadis itu dengan cara yang berbeda, misalkan mengambil maknanya bahwasanya tamr itu manis, terus kemudian kita berbuka dengan yang manis-manis, boleh. Akan tapi ya yang tekstual, selama tidak tidak menyusahkan diri kita untuk melakukan, ya itu kayaknya lebih utama dalam pandangan ulama salaf. Terus warisanmu yang keempat, wa iksarul Quran, membaca Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan itu disunahkan untuk membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Wa yusannu al-iksar min qiraatil Qur'an wa qiraatuhu matlubatun fi jami' ayyam. Jadi di bulan Ramadan memperbanyak, ya di setiap harinya kita tetap dianjurkan untuk membaca Al-Quran, sangat disunahkan sekali untuk membaca Al-Quran. Hanya saja di bulan Ramadan itu lebih disunahkan untuk memperbanyak lagi. Kalau misalkan per hari biasanya 1 lembar, di bulan Ramadan ditambah. Tapi nggak boleh kupu-kupu. Artinya membacanya nggak usah cepat-cepat, justru bacaan cepat itu malah manhiyun an, dilarang. Yang diperbolehkan ya tartil, terus saling menyemak ya, antara teman dengan yang lainnya atau dengan guru kita itu saling menyemak. Jadi ada yang menyemak bacaan kita, itu yang lebih dianjurkan. Kalau kupu-kupu cepet-cepet itu nggak boleh, manhiyun, nggak boleh. Amal ajalatu bil qira'a bima yusamma al-hadrama, ini disebut al-hadrama, ya cepet-cepet itu penting. Biasanya kan ngeburu khatam, ya, akeh-akehan khataman di bulan Ramadan. Itu famanhiyun anha, dilarang seperti itu. Yang lebih baik mana? Yang lebih baik adalah membaca dengan tartil, mendalami maknanya, tadabbur, memahami apa isi kandungannya, gitu. Terus minal umur allati yata'akkad at-talab 'alaiha fi Ramadan aksar min ghairi at-tarafud wa tarahum wa ta'awun sallam ajwatu ma yakunu fi Ramadan wa fil ashri al-awakhir aksar. Jadi yang juga disunahkan adalah menyambung tali silaturahim, at-tarafud, saling mengasihi, nyambung sanak tadi, terus wa ta'awun, saling tolong menolong terhadap sesama, menyambung tali silaturahim. Itu lebih terutama di 10 hari yang terakhir sangat dianjurkan sekali. Wasadaqatu matlubatun aksar fi Ramadan wa alal qarib wal jar wa talibil ilm afdal min ghairihim wal mutaaddi bis sadaqah kamani ihma wa kamani iha
wa huwa man kana qaribuhu aw jaruhu muhtajan fa yata'addahu bi sadaqati ila ghairi. Jadi sedekah yang paling utama itu pada kerabat kita, pada tetangga-tetangga kita, baru nanti ke yang lain atau ke para pelajar, itu yang lebih utama. Jadi justru apabila kita memberikan sedekah kita ke luar, artinya di luar kerabat kita, di luar tetangga kita, di luar para pelajar tadi, kepada orang yang lebih jauh dari kerabat kita tadi, sedangkan di posisi yang sama kerabat kita sangat membutuhkan atau tetangga kita sangat membutuhkan, itu seperti kamani ihya, ini orang yang melarang, menghalang-halangi untuk bersedekah, itu namanya. Nah, itu sangat dilarang. Jadi kalau kepingin support dengan konsepnya, dengan konsep sedekah, ya sedekah ke satu orang yang membutuhkan dan terdekat, biar nggak masuk dalam kategori orang-orang yang kamaniha atau masuk dalam kategori al-muta'addi, orang yang menghalang-halangi ya untuk berbuat kebaikan. Terus kesunahan yang lain, wasadaqatu fi Ramadan, itu tadi ya, sedekah di bulan Ramadan ya. Itu tadi memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, terutama pada kerabat-kerabat kita yang membutuhkan. Kalau sudah selesai dengan kerabat kita, maka pada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Kalau sudah selesai dengan pada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan, kemudian para pelajar dan orang lain yang membutuhkan. Wa yajibu ala shawim bi surati akhir tarku faksil kalam qabihi, juga diwajibkan untuk meninggalkan ucapan yang jelek, perbuatan yang jelek, seperti kemarin itu hibah, dendam, merasani dan sebagainya. Terus marunu sumpah bohong dalam bersumpah, wasahadatu zur, menyaksikan kelanjutan atau kezaliman, waktu ini puasa untuk diskotik atau itu kurang, tidak dianjurkan. Wajibu ala shaim bi surati akhir tarku, jadi wajib untuk meninggalkan. Itu karena apa? Karena ya sudah, beritanya begitu. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal ajz, karena sangat banyak sekali orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tanpa mendapatkan esensi dari puasa, tanpa mendapatkan pahala dari puasa itu. Jadi lahirianya dia menahan makan dan minum, tapi sebetulnya dia sudah kehilangan esensinya. Biar nggak kehilangan dan biar mendapatkan keduanya, mendapatkan pahala puasa dan mendapatkan keutamaan berpuasa, tetap menjaga yang yang menjadi larangan-larangan, untuk dijauhi, dan menjaga perintah-perintah untuk diamalkan. Wa yustahabbu tarku kulli ma fihi rafahiyah kal utur wa kasratun naumi wa kasratul ghusli wa yahdar min an timabat nawa bi'afi indal iftar bahaya manhiyun an. Jadi nggak boleh untuk banyak-banyak ya ketika berbuka, ketika membatalkan puasa waktu iftar, itu waktu berbuka nggak usah banyak-banyak ya, sekedarnya membatalkan puasa, karena itu berbenturan, berseberangan dengan ajaran syariat, begitu juga dengan keilmuan kedokteran, ilmu kedokteran. Itu sangat yustahabbu tarkuhu, jadi sangat dianjurkan untuk meninggalkan
gitu. Nah, ketika berpuasa ini hidangan satu meja penuh gitu kan, enggak seperti itu. Sudah amat tarkus siwak pada zawal fakola bi asyafi. Kalau menurut Imam Syafi'i, bersiwakan atau sekarang itu ada sikat gigi ya, sikat gigi setelah zawal, setelah zuhur itu sangat tidak dianjurkan kalau Imam Syafi'i. Tarkus siwak harus meninggalkan yang model-model seperti itu. Tapi amal Imam As-Salasa wa ba'du ashabi Syafi'i wa ikhtarahu An-Nawawi. Kalau Imam Nawawi dan sebagian ulama yang lainnya masih innahu yandubu asyiwak ba'da zawal, masih menyunahkan, masih menganjurkan untuk siwakan setelah zawal. Gati siwaki orang disikat gigi wambune semerbak harum bahwa amal kafir aslafina. Jadi ulama-ulama salaf ya melakukan itu, artinya melakukan silakan setelah zawal karena untuk apa? Untuk menjaga adab, untuk menjaga bau yang keluar agar tidak menyakiti lawan bicara ya. Ini sangat menarik ini, jadi sampai seperhatian itu gitu loh untuk menjaga keharmonisan interaksi antar sesama. Jadi biar yang diajak ngobrol itu tidak merasa terganggu dan merasa nyaman dengan kita ketika berbicara. Ya disunahkan untuk ini, untuk menjaga adab, untuk menjaga bau mulut. Waktarawi An-Nawawi ini sangat dipilih Imam An-Nawawi. Wa yustahabbu lil jambi al-ihtisal lailan wa yukrahu takfiruhu ila ma ba'dal fajr. Kalau bagi orang-orang yang junub, itu disunahkan untuk mandi ya ke malam hari itu. Kalau jauhnya malam hari ya segera lekas-lekas mandi. Apakah boleh setelah subuh baru mandi? Boleh. Tapi hanya saja makruh. Wayu krohu takhiru ila ma ba'dal fajar. Jadi kalau menunda sampai setelah fajar baru mandi itu boleh, hanya saja hukumnya makruh. Bahkan menurut Abu Hurairah, man asbaha sha'iman wa huwa junubun batala shaumuhu. Kalau menurut Abu Hurairah malah batal. Tapi kalau menurut kebanyakan ulama, menurut kebanyakan ulama tadi, wajib rohu takhiru ila ma ba'dal fajri. Hukumnya makruh, boleh tapi makruh. Sedangkan yang dianjurkan ya malam hari itu, ketika junub, ketika entah itu habis berhubungan badan atau pokoknya dalam keadaan junub lah, maka lekas-lekas mandi. Fal ghuslu lailan afdal min qabilil ikhtiyat. Itu lebih berhati-hati dalam menjaga perintah atau ajaran menjalankan puasa. Kiranya demikian untuk sunnah-sunnah puasa yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita lanjut pada makruhatus shaum pada kesempatan berikutnya. Insya Allah. Allahumma ba'na bima alam dana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.